Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah datang. Halo, Halo, Bang Riyad, Mas halo. Anang, Mas Farid, Pak Tristam, ini Mbak Laila ya, Pak Ramsen, Mbak Jess. Jadi pada kesempatan luar biasa hari ini, kita berkesempatan untuk membahas atau berdiskusi buku yang berjudul Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia ya, dan praktiknya, teori dan praktiknya. Nah, ini ditulis oleh Jacqueline Fell dan kawan-kawan, dan kebetulan Mas Bang Riat ini salah satu penulisnya dan kita sangat apa namanya sangat terhormati sekali ya. Jadi yang pembukanya di sini Bang Rian. Dan malam ini seperti yang telah jelaskan Bang Riat merupakan penyaji materi pertama, bab pertama dan dimoderatori oleh Mas Farid. Tanpa berlama-lama, tanpa kekuasaan waktu akan diserahkan kepada Mas Farid. Silakan Mas Farid. Terima kasih banyak, Kang Teo. Selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini akan dibahas bab pertama dari buku Jacqueline Fell, dibawakan oleh Bang Riyad yang sudah hadir di sini. Mungkin sedikit saya jelaskan mengenai siapa Bang Riyad ini, barangkali ada yang belum kenal. Jadi Bang Riyad ini dulu S1 di Universitas Mataram, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Brawijaya, ya. Selesai tahun 2016, kemudian terlibat di banyak organisasi dan pengalaman-pengalaman di bidang hukum. Tapi dari banyaknya pengalaman itu, saat ini beliau menjadi dosen di UIN, ya. Kemudian juga tergabung di suatu komunitas filsafat hukum juga gitu ya, seperti KMFH, yaitu Meta Juridika, dan sekarang menjadi ketua Meta Juridika, betul ya Bang Riyad ya. Betul, betul, betul. Betul. Penggantinya Kemudian Mas Fit. ya, kemudian juga Dipaksa Mas tergabung Fit. di Unram Law Review, menjadi pengurus juga di English Lab di Universitas Mataram, dan yang terakhir ini adalah yang paling relevan dengan bahasan kita pada malam itu, yaitu tergabung di SLAI atau Strengthening Legal Education on Eastern Indonesia, yaitu organisasi yang ada di balik proyek pembuatan buku ini. Mungkin itu sedikit mengenai Bang Riyad. Dan langsung saja supaya menghemat waktu, saya oper kepada Bang Riyad untuk menyajikan materi untuk malam hari ini. Terima kasih banyak, selamat berdiskusi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Pak Krista, Mas Theo, Mas Farid, teman-teman semua yang hadir malam ini. Saya izin boleh share screen ya ke teman-teman ya. Em, kita bicara buku ini ya. Sebenarnya ini bukan buku baru ya, dan bukan hal baru eh, yang kita ketahui bersama ya. Berbicara pendidikan hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat maju dan mapan ya, sehingga banyak sekali pandangan-pandangan tentang pendidikan hukum yang fokus pada bagaimana melihat, apalagi saat ini eh, ada pertentangan pikiran atau ada pikiran yang berbeda antara apakah pendidikan hukum ini harus mengikuti kebutuhan pasar atau memang tentang kemampuan memahami hukum dan mengaplikasikan. Nah, pada buku ini yang penulisnya sebenarnya rame-rame kita dan dikerjakan sebenarnya sangat perlahan sehingga memang hasilnya jadi seperti ini, jadi rame penulisnya. Salah satunya adalah saya, Jacqueline, Mas Ricardo, Pak Lawrence, ada Adrian, Betner, ada Mas Widodo, dan banyak teman-teman yang lain. Ini merupakan bentuk kolaborasi ya, karena melihat keadaan pendidikan hukum yang memang fokus pada keadaan saat ini di Indonesia. Secara garis besar, buku-buku ini khususnya di bab satu, ini sebenarnya terilhami dari
sebuah program kerjasama internasional ya, yang namanya Strengthening Legal Education on Eastern Indonesia atau disingkat SLEI. Em, eh, Program ini fokus tentang pengembangan pendidikan hukum di Indonesia bagian timur. Sehingga salah satu wilayah yang dikembangkan itu universitasnya ada Universitas Mataram, ada di Ambon, Patimura, ya, UKSW di Sumba dan UKAW di Kupang. Nah, em, kenapa program ini fokus di Indonesia Timur? Karena dari hasil riset teman-teman dari Leiden melihat bahwa ada perbedaan keadaan dan eh, kualitas ya tentang pendidikan hukum yang memang sudah dilaksanakan di Indonesia. Apakah itu dari segi sarana ya dan dari segi memang bagaimana pengetahuan tentang adanya hal-hal pembaharuan yang sifatnya kalau tidak diketahui ini menjadi kerugian untuk masyarakat. Sehingga program SLE ini memang fokus bagaimana untuk beberapa universitas di Indonesia Timur dengan mentor-mentor yang berasal dari rata-rata dari teman-teman Indonesia Barat. Ada yang dari Universitas Erlangga, waktu itu Mas Erlambang masih di Erlangga, Mas Ricardo di Gajah Mada, Mbak Bivitri itu di Jentera, dan Mas Widodo dari Unra. Nah, secara garis besar, karena memang pada hari ini kita hanya fokus tentang di bab satu ya, itu hanya tentang tiga hal. Yang pertama, panduan untuk inovasi mata kuliah hukum, problematika pendidikan hukum, metode inovasi mata kuliah hukum dengan tema SLE. Kalau kita berbicara panduan untuk inovasi ya, em, berbicara panduan berarti ini seperti guidelines ya. Dijelaskan bahwa em, dari hasil asesmen awal sebelum SLE dimulai, memang pengajar hukum antara universitas-universitas yang di timur saja itu bisa berbeda polanya. Seperti apa mata kuliahnya apa saja, ya bagaimana standarnya dan lain sebagainya. Kita belum berbicara tentang masalah akreditasi dan lain sebagainya. Itu sudah jauh berbeda sehingga ini menjadi sangat sulit apabila nanti em, adanya kebutuhan pasar atau pemerataan pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya mendasar dari sebuah hukum. Nah, sehingga diharapkan buku ini bisa membantu para pengajar hukum untuk mengembangkan mata kuliah yang mereka kelola dan ajarkan. Dimulai dengan beberapa kegiatan-kegiatan seperti bagaimana melakukan workshop untuk pengembangan dosen di masing-masing universitas dan lain sebagainya. Lalu meningkatkan kapasitas pengajar menggunakan metode pembelajaran yang beragam, interaktif, dan berbasis kompetensi. Nah, meningkatkan kapasitas ini yang menarik ya. Di buku memang tidak dijelaskan ya secara detail mengenai kapasitas pengajar. Program ini sejak 2019, lalu tiba-tiba 2020 kena COVID, sehingga hal-hal yang sudah dipersiapkan untuk eh, apa ya, yang harusnya ditulis dalam dalam buku itu tentang metode pembelajaran yang beragam dan interaktif, itu bisa berubah. Karena tiba-tiba COVID, yang dulu metode pembelajaran yang beragam dan interaktif itu kan di kelas dengan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tiba-tiba ketemu COVID, maka ada hal yang sifatnya dipaksa oleh keadaan sehingga hal interaktif itu berubah. Menggunakan pola seperti saat ini yaitu Zoom, Google Meet ataupun pola media non non langsung yang menggunakan virtual seperti kita. Dan bagaimana menilai berbasis kompetensi? Itulah sehingga di buku ini yang dulu sempat dipersiapkan apa tiba-tiba berubah itu karena menyesuaikan dengan keadaan COVID ya. Nah, yang membedakan eh, inovasi yang ingin ditawarkan pada buku ini adalah ada 5 tema yang menjadi pusat program SLE.
bagaimana setiap mata kuliah atau pendidikan hukum yang ada di fakultas hukum yang menjadi mitra dalam program itu melihat atau mengembangkan 5 tema, yaitu pertama kemahiran hukum, lalu gender, etika, mohon maaf, ada tipu, konteks lokal, dan pembelajaran interaktif. Ini 5 tema SLAY yang menjadi pembeda ya dengan pengembangan hukum yang lain antara satu program pengembangan hukum pendidikan hukum Indonesia yang berkolaborasi atau konsorsium internasional dengan SLAY, sehingga 5 tema ini yang masuk dalam bagaimana pembelajaran yang interaktif itu berbasis kompetensi yang berbasis pada kemahiran hukum, gender, etika, dan hingga pembelajaran interaktif. Berbicara hal berikutnya yaitu selain itu kita tidak melupakan sebenarnya kita dalam problem ya pendidikan hukum kita. Sebenarnya pendidikan hukum kita ini mendukung negara hukum tidak, misal. Karena ya indeks penegakan hukum dan lain sebagainya, apakah masih relevan pendidikan hukum polanya dengan indeks yang memang setiap hari kita lihat datanya dan lain sebagainya di Indonesia. Walaupun memang sejak 98 kita sudah mengambil langkah yang signifikan ya, memperkuat supremasi hukum ya, ketaatan kita terhadap bagaimana posisi hierarki sebuah aturan dan lain sebagainya yang dulu mungkin tidak terbantahkan sebuah kepres bisa membatalkan aturan di atasnya. Misalnya. Maka saat ini kita sudah mulai memposisikan hukum sebagai panglima sesuai keinginan konstitusi yang sudah direvisi ya. Nah, em, hal ini menjadi em, tidak menarik ya apabila misalnya pendidikan hukum di Indonesia tidak melahirkan sebuah penafsiran hukum yang sistematis hingga konteks-konteks sensitif. Kita sering melihat berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang sebenarnya masyarakat sudah mengeluarkan ide-idenya. Ini keinginan masyarakat, beberapa konteks-konteks sensitif, misalnya seperti kasus yang terjadi, misalnya perspektif gender, misalnya kasusnya Ibu Baik Nuril yang merekam pembicaraan dengan atasannya tentang perilaku call sex atasannya, itu ternyata sampai dibawa ke ranah peradilan. Walaupun sangat heboh di media sosial dan lain sebagainya, ternyata juga putusan hakim tidak tidak memihak terhadap eh, apa ya, tidak memihak kepada perspektif gender yang harusnya hukum melindungi dengan tafsir-tafsir yang mungkin lebih sistematis. Bukan hanya tentang kalau kita berbicara post-truth misalnya eh, bahasa bahasa yang banyak dilakukan oleh netizen itu bisa belum tentu benar ya. Tetapi bukan hanya netizen sebenarnya yang berkomentar, para pakar dan lain sebagainya sebenarnya sudah menyatakan pendapat. Ya, sebenarnya itu adalah proses dari bagaimana dia melakukan melindungi diri. Tetapi juga kenyataannya em, itu tidak tidak berjalan apa ya simultan. Bagaimana pengetahuan masyarakat, bagaimana keinginan-keinginan masyarakat, bagaimana konteks-konteks sensitif yang memang masyarakat memberikan perhatian itu tidak mendapatkan penafsiran yang menjadi lebih masif karena em, iya apalagi kalau kami melihat dalam konteks lay di Indonesia Timur itu ada beda kualitas cara ya misalnya dengan masalah teknologi ya mengakses dan lain sebagainya. Di saat COVID itu benar-benar kami merasakan bahwa em, kalau di Lombok mungkin tidak terlalu terasa ya teman-teman di NTB.
pulang kampung, lalu mahasiswa beberapa masih bisa mengakses dengan baik menggunakan Zoom dan Google Meet ataupun eh, program-program yang lain. Tapi dari kerabat-kerabat kami mitra-mitra di universitas di Sumba dan Kupang itu teman-teman mengalami sangat kewalahan, malah sangat susah menghubungi mahasiswa, apalagi akan bisa memberikan informasi untuk mendapatkan interaksi berpikir, ya, sehingga bisa mendorong penafsiran-penafsiran hukum dalam pendidikan hukum itu menjadi sangat susah. Nah, itu memang PR berat di saat itu, sehingga kita perlu membuat sebuah buku yang berisi tentang bagaimana inovasi-inovasi dan cara kita untuk membuat setidaknya pendidikan hukum jadi lebih baik dengan nilai 5 tema tadi. Ada beberapa metode inovasi ya yang dilakukan tentang perkuliahan hukum dengan tema SLAY. Di bab ini dijelaskan secara singkat bahwa em, SLAY berfokus pada pengembangan mata kuliah dengan metode pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemahiran hukum utama yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Ini realistis kebutuhan yang terjadi, bahwa em, pendidikan juga tidak boleh lepas dari ini akan kemana. Dia tidak boleh terlepas terlalu jauh juga dari apa kebutuhan, tanda kutip kebutuhan pasar tenaga kerja. Jika beberapa keahlian-keahlian atau kemahiran-kemahiran hukum juga perlu difokuskan. Tetapi SLE juga berfokus lulusan hukum memiliki kesadaran terhadap persoalan etika, ketidaksetaraan gender, bagaimana permasalahan lokal. Itu juga menjadi nilai yang membedakan. Karena em, banyak juga lulusan-lulusan yang memang dibutuhkan pasar, tapi juga tidak memahami bagaimana beretika di saat nanti sudah bekerja. Sehingga akan penuh dengan apa ya, contoh-contoh kasus sebenarnya harus seperti apa nanti di saat menemukan posisi yang akan berbenturan dengan persoalan etika. Lalu em, apabila melihat ya misalnya seperti di wilayah-wilayah tertentu itu masalah gender itu kadang-kadang ya mungkin saya mau tanya teman-teman ada yang pernah dengar istilah kawin kawin eh, kawin paksa? Mungkin istilahnya pernah dengar ya. Kalau kawin Ya, lari, ya, ya. Betul, betul. Pernah, pernah. kawin culik itu ada terjadi di beberapa wilayah khususnya di NTB dan di NTT. Em, itu haknya bagaimana yang seperti itu? Dan hal-hal seperti itu tidak dibahas di Barat karena tidak dirasakan, maksudnya tidak dibahas di wilayah Indonesia Barat, tapi dirasakan di Indonesia Timur. Dan itu menjadi ciri khas Indonesia Timur yang bisa dibahas dan bisa diberikan pandangan kepada Indonesia khususnya bahwa ada loh yang seperti ini dan kita harus bagaimana nih memihak karena dalam ruang adat itu masih diberikan. Seperti contoh misalnya di Lombok saja ya, suku Sasak itu masih ada kenapa pernikahan usia anak masih lumayan tinggi ya karena ada ruang adat yang memberikan hal tersebut. Misalnya seperti kalau si perempuan sudah dibawa lari, istilahnya ya, dibawa lari oleh yang laki-laki, itu pantang menurut adat untuk dikembalikan. Nah ini em, sementara kalau kita lapor polisi, polisi bilang ini masalah adat nggak bisa. Padahal kalau kita ngomong itu bisa penyekapan, bisa pemaksaan perkawinan, tapi itu kasus nggak jalan-jalan, nggak bisa jalan. Nah ini persoalan-persoalan yang seperti ini perlu disampaikan, ya, yang mungkin tidak tampil di media media sosial ataupun di buku pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia yang secara umum ya, karena
pasti itu yang sifatnya kasuistis khusus. Ini akan berlaku azas apa? Hukum nasional tidak berlaku misalnya untuk hal-hal yang sifatnya spesial itu. Sehingga pola-pola pikir tentang kesetaraan gender itu perlu dikuatkan di wilayah-wilayah em, timur khususnya. Lalu mungkin teman-teman juga melihat masalah-masalah ini tidak hanya terhadap masalah adat, gitu, tapi juga terhadap masalah-masalah hukum ketenagakerjaan juga terjadi. Kita terkadang mahasiswa hukum, khususnya pendidikan hukum, dia melihat bagaimana keadaan kalau kami dulu sempat menemukan di dalam diskusi ini eh, tentang pekerjaan yang sama, tetapi gaji laki-laki lebih banyak. Waktu itu kami menemukan di beberapa SPBU itu ternyata gaji laki-laki lebih banyak daripada gaji perempuan. Padahal laki-laki nggak butuh lipstick, ya. Yang butuh lipstick perempuan. Laki-laki tidak membutuhkan apa pembalut setiap bulan, tapi perempuan iya. Yang harusnya rasio berpikir kita adalah yang perempuan yang harus dilebihkan. Tapi ternyata itu ada dan itu menjadi kebiasaan yang ya dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja juga mereka bilang ya ini sudah terbiasa. Ini hal-hal yang em, terjadi dan mahasiswa hukum itu ya tidak membahas itu dengan lebih sistematis sehingga nilai-nilai bagaimana ketidaksetaraan itu perlu eh, lihat dalam fenomena-fenomena keseharian. Begitu pula terhadap yang konteks lokal ya. Berbicara konteks lokal, em, misal teman-teman mungkin kalau yang baca Kompas atau media-media nasional ada berita yang menarik adalah teman-teman dari suku Baduy meminta supaya internet di wilayah mereka tuh dihilangkan. Sementara kalau wilayah-wilayah tertentu yang kalau internetnya mati 15 menit aja itu udah ini kan berbicara tentang konteks lokal yang berbeda melihat keadilan. Ada yang merasa bahwa keadilan dengan adanya internet mereka ngerasa oh negara hadir memberikan fasilitas untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Tapi ada konteks lokal tertentu yang menyatakan bahwa oh tidak, kami tidak butuh itu. Keadilan yang kami butuhkan adalah ya pemerintah tidak perlu memberikan sinyal dan lain sebagainya. Dan ada hal-hal tertentu yang bisa diselesaikan dengan cara-cara misalnya bagaimana musyawarah untuk mufakat. Ya, Indonesia yang terkenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Itu bagaimana polanya untuk mencari musyawarah untuk mufakat. Itu kan sebenarnya salah satu tujuan hukum itu kan untuk mendapatkan musyawarah untuk mufakat di dalam setiap permasalahan sehingga pola-pola musyawarah untuk mufakat itu juga diperlihatkan dalam buku ini. Bagaimana konteks-konteks lokal untuk memenuhi hal tersebut. Itu yang secara garis besar sebenarnya tentang buku ini. Karena ini pendahuluan ya, jadi sangat sangat singkat di buku ini hanya beberapa halaman. Nanti akan lebih menarik sebenarnya teman-teman setelah deep masuk ke bab kedua, bab ketiga, dan bab lain karena itu sudah membahas tentang kita mulai bisa mengkritisi ya tentang oh ini sebenarnya nggak interaktif nih, ini nggak masuk gender nih, misalnya ini nggak masuk konteks lokal, itu jadi menarik. Tapi kalau ini sebenarnya tentang secara garis besarnya saja, bagaimana metodenya, cara dan lain sebagainya itu sebenarnya dijelaskan di bab-bab berikutnya. Itu dari saya. Terima kasih Mas Farid. Kita mulai diskusi kalau. Oke, luar biasa Bang Arya. Terima kasih banyak atas materinya. Tadi di awal saya lupa sampaikan ya, katanya eh, Jacqueline Fell apa Ya, titip salam ya ke kita untuk semua kita melalui Bang semua. Arya. Dan buku ini memang meant to be discussed, katanya. Ya jadi ketika saya apa baca buku ini kan di pendahuluan itu disebutkan bahwa sebetulnya buku ini untuk para pengajar fakultas hukum kan. Hmm, Tapi hmm. sebenarnya sih menarik untuk semua ya, untuk yang mau jadi pengajar maupun untuk mahasiswa gitu. Jadi bukan hanya untuk pengajar hukum.
Oke, kalau begitu kita buka sesi diskusinya. Barangkali ada yang mau berpendapat, bertanya, kami persilahkan. Nah, sudah ada Theo ya, raise hand, silakan Theo. Ya, terima kasih Mas Farid dan Bang Riyad. Jadi menarik sekali perihal pembahasan Bang Riyad tadi ya, mengenai pola pikir masyarakat Indonesia, terutama yang di timur, untuk memandang hukum itu untuk menyelesaikan masalah. Ini yang saya tangkap ya, tapi tolong dikoreksi kalau misalkan salah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi disampaikan ya, mengenai kawin culik gitu kan ya, ketenaga kerjaan, segala macam. Saya jadi teringat bahwa itu kan polisi tidak bisa mencapai karena situ, karena dianggapnya itu adalah permasalahan hukum adat ya. Saya juga jadi teringat ketika saya dulu diskusi juga dengan polisi juga, dia juga nggak bisa mencapai menengahi hal seperti itu, tapi ini konteksnya bukan masalah kawin yang disekap atau diculik, tapi ini masalah pembunuhan atau kekerasan. Jadi di Sulawesi atau bagian timurnya situ, ada adat kalau misalkan keluarganya sudah minta maaf dan memberikan sekapur sirih, sirih beneran dia bukan bekas kapur sirih dalam artian lain gitu ya. Tapi beneran sirih daun itu artinya sudah dalam adat itu sudah diminta maaf, sudah meminta maaf dan ketika terima itu harus dimaafkan. Jadi tidak boleh ada lagi tindakan-tindakan lanjutan. Nah, saya melihat bahwa ini merupakan konsekuensi kita menganut pluralisme hukum ya. Hukum barat, hukum nasional berarti ya namanya hukum nasional kita, hukum adat dan hukum Islam. Yang mana hal ini berarti terdapat benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Dan ditambah para penegak hukum kita, polisi, hakim, dan juga jaksa, dan juga pengacara, kecenderungannya untuk menafsirkan hukum itu adalah secara gramatikal. Udah disebutkan juga ya sama Ibu Jacqueline. Kita kurang mau untuk keluar dari area situ ya, menafsirkan hukum secara sosiolegal gitu, secara berani gitu. Mungkin untuk bisa menampungi kepastian hukum atau keadilan atau mungkin ketertiban, tidak tahu, tapi kesannya hakim-hakim kita atau penegak hukum kita itu kurang mau melihat kasus-kasus sebelumnya gitu. Bahwa kalau misalkan dibiarkan seperti itu, maka nggak adil dong. Kayak Ibu Baik Nuril ya, ternyata nggak adil kan. Kita pakai perspektif gender, tapi ternyata tetap dilakukan. Sampai sekarang pun tetap dilakukan. Berarti kan artinya ada ketakutan. Dan itu juga memang harus jadi poin utamanya. Jadi saya sangat setuju ketika pola belajar kita itu menekankan tadi ya gender, etika segala macam. Saya sangat setuju untuk buku ini bisa direalisasikan bukan hanya untuk Indonesia Timur mungkin ya, tapi untuk Indonesia semua Indonesia gitu. Nah, itu yang pertama kita tanggapannya. Yang kedua adalah saya sangat setuju kalau dengan COVID ini itu merubah seluruh metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi hukum di Indonesia. Ya paling ketara itu ya Universitas saya S1 yang inisialnya Maranatha ya di Bandung. Jadi di situ ketika kita masih onsite, saya merasa itu kan kita masih universitas baru ya, Fakultas Hukum baru 2009, baru 10 tahun berdiri, itu suasana akademiknya udah cukup mau dibangun, udah mapan. Tapi karena COVID, suasana akademisnya jadi sedikit menurun dan hancur ya, dan itu menurunkan kualitas mengajar dan belajar gitu. Dan itu membuat mahasiswanya pun ketika sudah masuk lagi, ketika saya tanya, mereka jadi kurang bisa untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar. Nah, menurut saya jadi COVID itu merupakan generasi-generasi ketika pengajaran hukum kita itu cukup turun, khususnya di Maranatha ya. Tapi nggak tahu komunitas nggak tahu di universitas lain seperti apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Theo. Ditampung dulu mungkin ya, Bang Riyad ya. Barangkali ada Siap, lagi siap. yang lain. Silakan, Anang, Tes-tes, apakah suara saya terdengar jelas? terdengar. Oke, Silakan. eh, kita ngebahas tentang buku inovasi pendidikan hukum di Indonesia kan. Bagi saya kemarin juga sempat ikut juga tentang ini kan, konferensi waktu penyusunan buku itu. Dan memang kita dan beberapa peneliti dan
para pemikir punya keresahan yang sama gitu di dalam pendidikan hukum di Indonesia, yang dimana mungkin kita sudah sorry ya, oke, kita sudah cukup jenuh dengan apa namanya perspektif hukum yang sangat konvensional hari-hari ini gitu. Saya juga sering juga masuk ke kelas-kelas ini kan, kelas-kelas S1 juga ikut berdiskusi dengan mahasiswanya. Terkadang juga beberapa dosen suka membatasi diskursus gitu. Entah dia ingin mempertahankan kenyamanan atau wacana kebenarannya gitu kan. Atau mungkin eh, dia selalu berdalih dengan mengatakan bahwa misalnya ketika kita ingin berdiskusi ke arah yang lebih relevan gitu. Misalnya kita mau ngebahas teori yang lebih relevan gitu. Tapi dia bilang beberapa oknum dosen ketika saya temui katanya nanti takutnya pikiran mahasiswanya belum nyampe katanya. Ada yang bilang pikiran mahasiswanya belum nyampe ke sana, ada yang bilang pemahaman mahasiswanya belum cukup, jadi mahasiswanya dianggap kurang paham, dianggap kurang cerdas dalam memahami dan menelan beberapa teori-teori hukum yang padahal eh, yang saya jelaskan apa namanya yang saya diskusikan pada saat itu masih inherent di dalam metodologi teori-teori hukum gitu. Nah, ada bentuk suatu mempertahankan kenyamanan itu kayaknya di dalam ini diskursus-diskursus kuliah hukum gitu. Nah, kalau kita bicara juga tentang hukum dan gender, saya pikir juga apa namanya kita nggak bisa juga hanya sekedar memahami keadilan gender itu sebagai suatu teori gitu. Jadi apa namanya keadilan gender itu adalah sebuah prinsip yang memang harus melekat di dalam diri seorang pendidik hukum gitu. Seorang apa namanya pengajar hukum tidak hanya sekedar dia itu apa ya namanya ya, dia itu hanya memahami secara teori terkait dengan etika, moral dan konteks lokal maupun gender, tetapi dia juga harus menunjukkan gitu bagaimana prinsipnya terhadap keadilan gender gitu. Yang dimana itu ya ada di salah satu kampus lah, saya nggak mau sebut itu kampus yang mana ya, jauh dari ini, yang dimana ada salah satu dosen yang mengajarkan tentang etika gender, tapi dia justru melakukan pelecehan seksual dan malah di kelas juga terkadang ada beberapa oknum dosen ini sangat seksis gitu yang dimana kalau diskursus perempuan itu apa namanya didengarkan gitu kan, diskursus kalau perempuan yang berargumentasi itu didengarkan sampai tuntas, tapi kalau laki-laki itu kadang dipotong, kadang di-cut, kadang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan argumentasi-argumentasi yang untuk melengkapi argumentasinya gitu. Nah, ini kan seksis gitu. Tapi selalu terjadi gitu di lingkungan kampus. Bahkan ada beberapa oknum dosen yang mungkin masih gitu. Saya maksudnya tidak menganggap bahwa dosen hukum tuh begini-begini gitu. Tapi kan kita ingin menciptakan kualitas ini kan, kualitas hukum yang baik gitu. Kalau kita mau menciptakan kualitas hukum yang baik kan ada ditulis juga di buku itu kan. Berarti kita juga harus mencetak generasi apa namanya kemahiran generasi hukum yang lebih mahir gitu, yang memahami etika dan moral secara koheren gitu, tidak hanya sekedar dia ada di dalam pikirannya gitu, tapi dia juga dijalankan di dalam prinsip-prinsip edukasi gitu. Saya pikir di situ sebagai pengantar dan pendahuluan, karena terkadang banyak dosen-dosen juga atau pengajar-pengajar hukum juga yang menyimpang gitu, yang keluar dari rule-nya gitu. Apa memang ini dikarenakan apa namanya beberapa dosen ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan yang konvensional mungkin karena belum apa namanya tidak belajar tentang etika gender atau etika moral secara mendalam. Kalau di saya ya di yang waktu saya satu Fakultas Hukum Unram dulu eh, pengantar filsafat itu cuman diajarkan 2 SKS. Logika hukum sudah dihapus gitu. Dan beberapa mata kuliah yang mendorong metodologi pemikiran hukum gitu kan, yang mendorong pemahaman-pemahaman dan kemahiran-kemahiran untuk berpikir hukum itu kebanyakan dihapus karena dianggap tidak relevan dengan dunia kerja gitu. Dianggap dia tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja karena yang didorong itu adalah praktek-praktek. Makanya di kampus saya itu ada namanya praktek peradilan perdata, praktek peradilan pidana, dan praktek peradilan tata negara gitu.
Untuk sistem kredit SKS-nya itu gimana tuh? Apakah memang realistis tuh maksudnya di situ gitu kan? Tadi kan menyinggung soal realistis, Bang Rian kan. Apakah realistis tuh di situ? Kita dorong ini jadi pekerja hukum semua gitu. Terus cendekia hukumnya mana gitu? Kalau semua kita berpikir secara realistis. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin. Oke, Anang, terima kasih banyak. Selanjutnya ada Pak Ramsen. Ini kita sudah lama tidak kedatangan mahasiswa doktor ya. Silakan, Pak Ramsen. Terima kasih, Mas Farid. Kayaknya Mas Anang ini teman kuliahnya wanitanya cantik-cantik nih. Makanya dosennya kalau laki-laki nyuekin, kalau perempuan tanggap ya. Tapi tenang, Mas Anang. Memang kegantengan atau kecantikan itu sesuatu yang menguntungkan, walaupun tidak menentukan ya. Kembali ke laptop. Jadi begini ya, eh, saya ada slogan katanya, kalau mahasiswa pintar itu berarti dosennya pintar katanya gitu ya. Walaupun belum tentu slogan itu benar sepenuhnya. Nah, terkait slogan itu ada beberapa yang perlu didiskusikan atau saya tanyakan kepada narasumber dan kawan-kawan. Apa sih sebenarnya yang menjadi ukuran suatu proses pengajaran atau pendidikan di perguruan tinggi, inkasu itu bidang hukum, ya, dikatakan sukses. Apakah sukses itu ukurannya kalau ada orang mahasiswa hukum dari S1 lalu diterima kerja, lalu dia menjadi profesional, terus langsung kaya, hidup bahagia, apakah itu yang menjadi ukuran? Nah, itu yang pertama. Apa ukurannya hanya S1, dia cum laude, pintar, dan nilainya tinggi? Nah, apakah seperti itu atau seperti apa ukurannya? Lalu yang kedua, tanya kepada narasumber dan kawan-kawan, apakah ada data yang sudah terkonfirmasi dan terklarifikasi bahwa kampus-kampus yang ternama lah kita katakan ya, tanpa menafikan kampus-kampus yang kurang ternama, apakah betul ada data bahwa kalau pendidikannya bagus, kualitas dosennya oke, dan sebagainya, sudah dipastikan lulusan di situ memperoleh pekerjaan yang bagus dan mengalahkan kampus-kampus yang lain. Karena biasanya kata orang, mahasiswa yang pintar itu biasanya hanya jadi karyawan. Kalau mahasiswa yang kurang pintar itu biasanya jadi bos. Atau biasanya menjadi pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan besar bahkan. Jadi dari realitas yang ada, mohon kita diskusikan dua pertanyaan tadi. Terima kasih Mas Farid, itu untuk sementara. Baik, Pak Ramsen, terima kasih banyak. Sebelum kembali ke Theo, mungkin kita kembalikan dulu ke Bang Riyad. Tadi ada dari Theo pertama soal perbenturan hukum adat dan hukum nasional. Kemudian dalam nuansa pluralisme hukum yang kompleks itu kok ditanggapinya secara terlalu sederhana oleh para praktisi hukum ya, terutama penegak aparat gitu. Kemudian soal COVID-19 dan metode pembelajaran itu ya. Kemudian dari Anang soal sikap dosen yang membatasi diskusi ya, entah itu karena seksismenya atau karena dosen merasa lebih tahu gitu pemegang saham terbesar kebenaran dibanding mahasiswa, oknum ya, sorry. Kemudian dari Pak Ramsen tadi ada ukuran nggak sih suatu proses pendidikan hukum itu dikatakan sukses, dan apakah pasti kalau kualitasnya bagus maka mahasiswanya sukses? Silakan Bang Riyad. Oke, pertanyaan seru-seru nih. Yang terakhir malah langsung tajam banget nih. Mulai dari em, Kang Theo ya, mengenai ada masalah tidak dengan hukum adat. Jadi kalau melihat hukum adat dengan tafsir atau dengan keadaan kita yang bukan di tempat itu, mungkin itu akan ada masalah. Karena kita tidak merasakan nilai-nilai yang hidup dengan mereka. Karena berbicara hukum adat kan itu berbicara tentang nilai yang hidup dan dipertahankan oleh wilayah.
tersebut. Sehingga terkadang ada hal-hal tertentu yang mungkin no make sense ya, mungkin nggak masuk akal. Misal kenapa dengan diserahkan misalnya tadi hanya sekapur sirih lalu tidak bisa kita lanjutkan kasusnya gitu. Itu em, akan menjadi sangat susah dipahami kenapa sampai memilih kapur sirih misalnya, kenapa tidak dengan mohon maaf misalnya dengan lebih materialistis emas 50 gram ataupun apa misalnya kan. Itu kita tidak memahami hal tersebut karena nilai-nilai itu sehingga memilih sekapur sirih itu pasti ada fase dan proses yang panjang. Nah, pertanyaannya saat ini adalah apakah ada tersebut dipertahankan atas keinginan masyarakat atau memang itu sudah tergantikan sebenarnya dengan keadaan hukum nasional. Misalnya di kami misalnya ada adat kalau menikah itu wajib keluarga itu mengundang langsung orangnya, langsung ketemu. Nggak, bukan pakai surat undangan, tapi langsung ngobrol, memberitahu bahwa ada pernikahan, ada apa, dan lain sebagainya. Itu dulu sifatnya wajib seperti itu. Tapi sekarang kan mungkin itu dirasa masih ada, tapi ya dengan di WhatsApp, dengan dikirimkan foto akan menikah itu sebenarnya diterima juga. Pertanyaannya adalah itu hanya bisa dijawab oleh di wilayah situ saja. Karena misal seperti di wilayah kami, pernikahan yang dengan cara bukan dipaksa ya, tapi dengan cara misalnya saya sudah melamar lalu tidak diterima, ya, saya melamar seorang perempuan lalu tidak diterima oleh keluarga, lalu ya sudah saya supaya memperlihatkan tanggung jawab dan kejantanan sebagai seorang laki-laki, ya saya membawa lari sang perempuan. Itu sebagai bentuk memperlihatkan bahwa saya siap bertanggung jawab. Dan ya sudah menikah di tempat keluarga yang laki-laki. Nah kan secara konteks hukum itu pidana itu bisa masuk pemaksaan perkawinan dan lain sebagainya misalnya. Em, Sehingga emang sangat susah, apalagi di wilayah tersebut hukum adat tersebut masih dijunjung tinggi. Nah, em, sehingga kalau melihat yang masalah tadi, kita mungkin perlu lihat dalam konteks wilayah tersebut yang bisa menjawab. Lalu masalah aparat yang gramatikal. Nah, ini memang menjadi apa ya? Kalau pakai bahasanya Anang tadi, itu kayak kenikmatan sebagai aparat menurut saya. Salah satu cara mempermudah kerja adalah dengan cara menafsirkan gramatikal menurut saya oknum-oknum tersebut. Walaupun ada juga beberapa aparat yang kami temukan dalam keseharian juga berani, tapi dia punya sepower apa? Yang paling mudah adalah gramatikal, sudah ada unsur, ya, bukti dan fakta sesuai dengan unsur, ya sudah. Contoh, ada satu kasus, ya, di kampung saya itu kasus judi, itu barang buktinya 20.000, ya, ditahan sampai saat ini dan diproses hukum. Itu judi online yang hanya pakai, bukan hanya ya, silakan ini kasus pidana, ini judi online yang ngisi slot, kayak orang bahasa sekarang judi slot, anak-anak muda itu, dan itu banyak sekali. Lalu em, itu kan mirip seperti kalau kita melihat fenomena-fenomena anak-anak yang mabuk lalu ngelempar rumah orang pakai batu atau pecahan botol, itu sebenarnya kan sudah masuk perbuatan pidana, tapi dilepaskan begitu saja. Ini kasus sudah berjalan, sudah ditahan hampir 1 bulan. Kasus ini sudah berjalan hanya 20.000. Berapa yang dikejar, nilai apa yang dikejar dari hal-hal seperti itu? Kan sebenarnya kalau konteks lokal, itu bisa menjadi ajang sebenarnya mau dimanfaatkan untuk hukum adat itu untuk memaksakan hukumnya dalam arti ini bisa disosialisasikan dengan cara ini sudah ada yang diproses loh. Terakhir loh ini. Kalau ada macam-macam nanti masyarakat tidak bisa bantu lagi. Sambil memberitahukan bahwa apa efek buruk dari sebenarnya persoalan judi. Karena penafsirannya gramatikal, unsur-unsurnya terbukti, sudah lanjut. Itu 2 hari ditahan, itu sudah kerugian negara sudah rugi karena bukti yang 20.000 kerugian itu sudah dibayar dengan nasi.
harus dikeluarkan, dibayar di lapas dan lain sebagainya. Nah, em, sayangnya mungkin apa ya, teman-teman kita yang oknum-oknum aparat yang santai mungkin, yang saya sampaikan itu kurang mau ya melihat bagaimana sih kasus dalam tafsir-tafsir yang memang menguntungkan hukum dan masyarakat. Karena ya suka tidak suka beberapa oknum aparat, kasus hukum menguntungkan mereka, ya ada yang membunuh, ada yang narkoba dan lain sebagainya, itu persoalan. Lalu pertanyaannya Anang nih, dosen yang membosankan dan pertahanan kenyamanan. Eh, ada istilah Nang kalau yang sering bercandaan saya nih, maha benar dosen dengan segala titahnya itu. Itu biasa terjadi kan. Mahasiswa kadang-kadang kalau dosen kelagapan, ya sudah paksain aja suruh keluar aja misal kalau nggak ini. Ini pernah terjadi dan saya juga pernah merasakan eh, di antara dua kampus itu ya. Jadi nggak mau disebutin, nanti ada yang ngerasa tersinggung lagi kampusnya. Misalnya. Jadi em, penting sehingga kita perlu melihat di buku ini kita menuliskan sebenarnya bagaimana sih interaksi yang baik antara dosen dengan mahasiswa. Nah, dalam proses di program SLE ini, masing-masing koordinator program itu memilih dosen-dosen yang memang mau untuk eh, berbenah lah istilahnya ya, mau menambahkan nilai-nilai. Jadi tidak dipaksa semua dosen di universitas yang mitra ini untuk melakukan perubahan RPS dan buku ajar. Karena hasil dari pelatihan dosen-dosen dalam program ini adalah membuat sebuah RPS pada awalnya menambahkan subbab-subbab tertentu atau cara-cara atau metode-metode pengajaran yang relevan, ya. Selanjutnya dari RPS tersebut lalu dikembangkan menjadi sebuah buku ajar yang bisa jadi acuan mereka untuk mengajar. Jumlahnya memang tidak banyak di setiap universitas karena memang ini pendekatannya tidak sangat susah juga untuk memaksakan hal-hal baru ke dosen-dosen lain. Ini memang pola baru ya dan tidak kepada semua dosen di semua universitas, tapi maksudnya di semua universitas mitra, tetapi hanya beberapa saja. Misal seperti di Fakultas Hukum Unram itu hanya 10 dosen tahu saya, dan itu bervariasi di universitas-universitas lain. Iya, ada yang seksis, ada yang menjadi pelaku, bagaimana etika, apa yang diketahui kalau kalau yang ikut pramuka dulu ada salah satu dasar dharma yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan ya. Ya sebenarnya itu yang harus harus terjadi ya. Eh, yang diceritakan orang tuh saya tahu banget orangnya. Misalnya dimulai membuka eh, kuliah dengan doa, memang doa kita, tapi seksis juga karena saya pernah dulu juga misalnya eh, di saat kami nanya tuh waktu terbatas, saat perempuan ayo mbak ini mbak itu misalnya itu iya, sebenarnya sudah ada aturan yang harusnya ditegakkan ya, dan di dalam penafsiran gender ya kita punya hak yang sama, harusnya dibuka ruang siapapun ingin bertanya, dan itu juga dijelaskan di dalam metode-metode di bab berikutnya. Nah, lalu berbicara tentang realistis pekerja, ya ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan berikutnya ya, misalnya apa ukuran dikatakan sukses? Apakah yang langsung kerja lalu bahagia dan lain sebagainya? Ini memang perdebatan yang sangat panjang, khususnya di saat program ini berjalan sebelum mau membuat buku ya, sebelum kita mau membuat buku seperti ini. Karena perdebatannya adalah apakah menjadi pemikir hukum atau yang memahami hukum atau yang mendalami hukum itu tidak dapat kerja. Karena suka tidak suka beberapa eh, dalam diskusi saat itu adalah menyampaikan bahwa yang yang kita ketahui misalnya nanti anak fakultas hukum tuh harus bisa buat kontrak, harus bisa buat gugatan, harus bisa buat nanti kalau beracara jangan sampai tidak tahu cara buat surat kuasa dan lain sebagainya. Ini kan yang sering disebutkan karena itu juga statement-statement yang disampaikan oleh teman-teman apa
lawyer dan lain sebagainya, jaksa. Karena saat itu para praktisi hukum menyampaikan bahwa ada juga, malah banyak mereka sebutkan di saat lulus, mahasiswa-mahasiswa kita emang tidak mengetahui cara buat itu. Lah dia sudah jadi jaksa, malah ada waktu itu jaksa ya, walau dia sudah jadi jaksa, ini belajar dari awal bagaimana memahami konstruksi tentang sebuah unsur-unsur dalam pembuktian, unsur-unsur dalam sebuah pasal misalnya. Nah ini kan keinginan-keinginan yang juga harus direspon. Nah tapi pertanyaannya adalah apakah hanya untuk pasar? Nah, eh, relevansi itu ada relevansinya antara pasar dengan peningkatan pengetahuan. Misalnya dengan peningkatan metode. Di dalam tema kemahiran hukum, itu kemahiran hukum tidak hanya tentang mampu membuat tadi seperti draft legislatif drafting atau membuat draft kontrak atau membuat gugatan dan lain sebagainya. Bukan tentang seperti itu, tapi tentang bagaimana belajar menganalisa sebuah permasalahan hukum. Karena dari hasil riset awal di internal Mitra melihat sebenarnya masih sangat kurang para dosen yang menggunakan pola studi kasus atau kasus-kasus tertentu yang menjadikan bahan diskusi dalam sebuah bab-bab tertentu atau subbab tertentu dalam eh, perkuliahannya. Lebih fokus pada apa yang tertulis di buku, ya sudah itu yang diulang-ulang. Malah temuan kami melihat saat itu adalah yang memperbaharui RPS itu kapan. Malah ada yang eh, lupa kapan terakhir memperbaharui RPS-nya. Padahal permasalahan hukum itu kan permasalahan yang terus terus dan terus terjadi. Sepanjang mungkin belum kiamat ya menurut saya itu masih masih terjadi. Masih ada dunia, manusia-manusia masih ketemu, ya berarti kita masih bermasalah. Dan hukum masih terus memikirkan itu. Nah, em, itu yang ternyata menjadi masalah sehingga pola kemahiran hukum itu penting menambahkan bagaimana secara seorang dosen meraih attention atau perhatian mahasiswa untuk menggunakan data atau fakta yang memang terjadi, bagaimana menganalisis data fakta ataupun putusan-putusan peradilan yang sesuai dengan keadaan-keadaan di wilayah tersebut. Itu sehingga dengan hal tersebut juga berkelindan dengan memang kebutuhan-kebutuhan yang seperti tadi membuat hal-hal yang sifatnya harusnya ya kata waktu di pertemuan itu mahasiswa sudah menjadi memahami secara umum petitum itu apa, posita itu apa misal dan seperti apa sih isinya. Di beberapa yang kami lihat itu malah ada yang terbalik, tidak bisa membedakan mana petitum dan posita misalnya itu kan menjadi sangat kalau ditanya masyarakat nanti jadi jadi salah-salah kan bisa bahaya. Nah, lalu data mengenai kualitas dosen dan universitas akan menentukan kesuksesan pendidikan hukum. Secara garis besar kami tidak punya data yang menjadi acuan ya saat itu. Tetapi memang kenapa mentor-mentor yang menjadi mentor dalam program SLE ini adalah orang-orang yang berasal dari kampus-kampus dan dari kampus besar ya. Itu melihat dari kesiapan kurikulum yang memang ada di kampus tersebut. Ya, bagaimana kurikulum-kurikulum yang memang sudah ada, lalu bagaimana tentang jaringan-jaringan, sehingga misalnya seperti jaringan dengan kalau internet tuh yang ada hukum-hukum tuh Mustard ya, saya lupa. Oke, yang kalau kita nyari berita tentang hukum banyak di situ gitu. Itu sempat kami jalin kerjasama ya karena memang tergabung dalam dalam program ini gitu sehingga ya hukum online benar. Hukum online tersebut kita
baru tahu ternyata untuk mendapatkan data itu bagaimana prosesnya, itu ternyata bisa kerjasama dengan universitas, lalu bisa diakses data-datanya oleh mahasiswa. Karena misalnya di hukum online banyak membuat tentang anotasi putusan, misalnya tentang sebuah kasus pembahasan kasus-kasus yang lagi dibicarakan publik dan lain-lain, itu bisa diakses. Dan hal-hal tersebut dalam arti bisa memudahkan mahasiswa untuk belajar tentang keadaan-keadaan kekinian hukum dan bagaimana pola-pola berpikir yang memang dibutuhkan. Karena kita tidak menampilkan bahwa perkembangan-perkembangan teknologi itu menjadi kebutuhan, sehingga kesuksesan dalam arti di teman-teman yang sudah universitas-universitas yang tanda kutip sudah mapan ya dalam sistem dan lain sebagainya, itu dapat membantu bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan hukum khususnya di Indonesia bagian timur sesuai dengan proyek ini. Terima kasih. Seperti itu dulu Oke, mungkin. terima kasih banyak, Bang Riyad. Tadi Theo ada raise hand ya? Ada yang mau disampaikan? Atau mungkin dari Anang dan dari Pak Rapsen juga barangkali ada tanggapan? Ya, mungkin sedikit aja, Mas Farid. Jadi setuju banget tentang Mas Riyad tentang pembahasannya. Tapi saya jadi teringat tadi ya, yang Mas Anang perihal ada beberapa mata kuliah yang di-drop untuk mendukung tanda kutip kemahiran ya. Jadi kalau misalkan di buku tadi, kalau kata Bang Riyad, bagaimana kemahiran hukum untuk menganalisa masalah dan memecahkannya ya. Tapi entah mengapa saya melihatnya justru kalau universitas melihat kemahiran hukum itu adalah kemahiran hukum berpraktik gitu ya. Nah, jadi makanya ada beberapa mata kuliah yang di-drop. Contohnya kalau di Maranatha sendiri, yang di-drop itu adalah terminologi hukum dan juga antropologi hukum. Yang mana antropologi hukum ini berkelindan dengan hukum adat. Jadi mahasiswa jadi lebih tahu tentang bagaimana bersikap ketika menghadapi hukum ini, hukum ini, hukum ini. Dan saya sangat beruntung waktu itu saya masih bisa mendapatkannya, antropologi dan terminologi. Tapi untuk junior saya itu udah nggak bisa dapat karena udah dihapus. Ditambah dengan kebijakan Kementerian Pendidikan kita ya, itu EBKM menurut saya itu cukup merugikan. Dalam artian, oke, mungkin untuk beberapa kasus itu bisa menjawab permasalahan industrial, yang menurut saya menjawab permasalahan kapitalisme ya, untuk lebih precise-nya. Karena menurut saya ketika mahasiswa-mahasiswa Maranatha ikut program tersebut, dan mana program tersebut telah wajib dilakukan oleh, bukan wajib ya, tapi kalau misalkan mau dapat akreditasi yang bagus, harus dilakukan, harus laporannya, justru itu membuat mahasiswa hukum tidak mendapatkan esensi dari kemahiran hukumnya. Ya, mereka hanya hanya mengikuti ya tanda kutip jadi babu di tempat pagangnya. Mereka disuruh buat ini, misalnya mereka disuruh buat itu tanpa mengetahui apa teori di balik membuat itu. Bahkan ketika mereka pulang, ketika saya tanya pasal 1320 KUH Perdata itu kan paling basic banget. Apa yang mereka pahami ya hanya sebatas ya udah secara sahnya perjanjian, tapi nggak tahu ada doktrin apa di dalamnya, ada unsur apa di dalamnya, mereka nggak tahu. Atau ketika mereka ambil MBK-nya di semester-semester awal, mereka melewatkan mata kuliah kayak hukum, PIH, PAI gitu kan ya. Mereka nggak tahu apa itu asas, lex spesialis, dekat lagi generalis. Ya mungkin secara definisi tahu, tapi bagaimana cara menerapkannya? Apakah sesama undang-undang bisa diterapkan atau bisa diterapkan antar undang-undang ya, antar hierarki, dan mereka nggak tahu. Itu jadi ditambah dengan keadaan seperti itu, yaitu membuat saya sejujurnya sedih. Sebagai seorang yang ingin jadi akademisi hukum, saya jadi sedih. Karena kalau misalkan seperti ini, eh, apakah bisa kita membuat suatu hukum yang supremasi hukum gitu ya? Atau ternyata ya hukum itu hanya dijadikan sebagai sarana instrumen untuk mendukung hal-hal yang sifatnya praktikal saja. Tidak, kalau kata Mas Anang, nggak ada nih cendekiawannya. Yang ada hanya tukang-tukang hukumnya. Nah, itu saya sangat sedih. Karena kalau misalkan seperti itu ya, hukum kita hanya stuck di situ. Ya, nggak heran juga. Kenapa para penegak hukum kita hanya mengandalkan gramatikal saja. Tidak mau untuk berusaha mencari-cari segi keadilannya. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah masuk unsur tadi ya, ya udah lanjut. Tapi mereka nggak melihat apakah di jurisprudensinya itu ada nggak yang seperti ini, atau pengalaman dari pengalaman mereka bisa nggak seperti ini, atau bisa nggak seperti itu. Nah,
Itu sebenarnya keresahan saya, dan mungkin sedikit tanggapan. Seperti itu, Mas Farid. Terima kasih. Terima kasih Kang Teo. Eh, ada lagi dari teman-teman Bapak Ibu yang lain? Saya sebetulnya tadi tertarik dengan yang ini ya, dengan pendidikan hukum dan pasar gitu. Baru-baru ini saya baca tulisannya Prof. Sidarta yang di bukunya Prof. Johannes Gunawan itu tentang pendidikan tinggi hukum yang driven by market, yang dikendalikan oleh pasar. Dan salah satu hasilnya itu ini hukum bisnis dalam prodi magisterium hukum. Eh, tapi sayang sekali Prof. Sidartanya tadi left ya. Kalau masih ada, tadi saya mau persilakan. Barangkali dari yang lain, silakan. Ada teman-teman dari Meta Juridika, barangkali ada yang mau disampaikan. Pak Ramsen, ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau nggak ditanggapin sih ya, karena Monggo, Pak. jawabannya sudah mantap ya jawaban Mas Pak Riyad ya. Tapi ini Mas, tadi kan di dalam pembukaan tadi, yaitu terkait panduan untuk inovasi mata kuliah hukum, itu kan terlihat ya 5 tema yang menjadi pusat program SLAY ya. Ada kemahiran hukum, gender, etika, konteks lokal, dan pembelajaran interaktif. Cuma saya kurang tahu ya ini buku dibuat tahun berapa dan seterusnya. Kenapa pada saat itu, ataukah perlu pada saat ini dan pada saat yang akan datang dilekatkan pula jadi 6 tema. Tema yang terakhir itu sebenarnya perlu kemahiran penguasaan teknologi. Karena begini ya. Halo? Halo? Halo Pak, Terdengar ya? terdengar Pak, terdengar. Atau diulang? Perlu diulang? Enggak? Saya dengar Pak, aman Pak, sambil Ya. saya ketik. Nah, jadi ini 5 tema. Nah, masukan mungkin ke depannya output-nya apa nggak perlu ditambah dengan kemahiran penguasaan teknologi. Karena saya pernah ya kumpul-kumpul sama para dosen saya yang sudah terutama yang pada tua-tua ya, tapi belum pensiun. Mereka, saya kadang-kadang kasihan melihat mereka ya, padahal kemahiran hukumnya kan luar biasa. Tetapi ketika dikaitkan dengan kemahiran teknologi, menjadi pusing. Mainkan Zoom aja udah pusing, mainkan teknologi ini. Bagaimana mereka membuka jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal nasional, dan sebagainya menggunakan teknologi. Padahal itu kan perlu untuk mendukung kemahiran penguasaan hukum itu. Kan seperti itu. Belum lagi nanti kalau bicara soal hukum yang terkait teknologi, terkait jaringan, terkait internet, orang kenal internet aja enggak, menguasai jaringan aja tidak. Gimana mau bicara soal hukum yang terkait teknologi? Bagaimana mau bicara soal artificial intelligence, legal text, dan sebagainya, kan gitu. Dan kalau kita mau bicara data, masih banyak para dokter kita, bahkan profesor masih berumur 50 sampai 65 atau 50 sampai 70, banyak. Dan mereka rata-rata ya ini nggak tahu ya, ini kan pengamatan di lapangan saja. Mereka rata-rata yang saya lihat tidak menguasai yang namanya kemahiran teknologi. Padahal saat ini dan untuk masa depan, penguasaan teknologi yang mendukung kemahiran hukum itu sangat diperlukan. Nah, bagaimana tanggapan Mas Riyad terkait ini? Nah, apa nggak perlu itu ya 5 tema menjadi 6 tema? Nah, demikian Mas Riyad. Siap. Terima kasih Mas Riyad. Ya, Baik, Dan boleh kawan-kawan. langsung ini. Kembalikan ke Pak Mas Farid ya. ya. Maaf internet saya agak jelek tadi. Terima kasih banyak Pak Ramsen soal ini ya teknologi ya tadi. Apakah perlu ada yang nomor 6 atau sebenarnya sudah ada di salah satu tadi? Sebelum ke Bang Riyad, ini ada dari Jessica di kolom chat bertanya mengenai seleksi dosen ada soal keterampilan menulis enggak katanya. Mungkin Jessica bisa bisa langsung saja dijelaskan. Monggo Jessica. Oh iya, malu aku ya udah. Makasih Mas Farid, izin Kak. Jessica nggak di laut ya? Oh, Kak. Malu bagiannya Kak. Ini Kak mau tanya,
ada seleksi keterampilan menulis gak sih Kak kalau pas mau daftar jadi dosen itu? Hmm. Kalau misalkan beneran ada dan beneran ada, terus seberapa penting sih Kak keterampilan menulis untuk para pengajar, khususnya dosen? Soalnya pernah dengar ada dosen yang nggak punya keterampilan menulis tapi jadi dosen gitu. Makasih. Iya, ini miris. Oke, terima kasih banyak Mbak Jessica. Selanjutnya dari Mas Anang, sebelum nanti setelah ini ke Bang Riyad ya. Monggo Mas Anang. Mungkin tambah berkeluh kesah sedikit ya mungkin. Karena emang gimana ya kalau ngebahas tentang dunia pendidikan hukum ya, nggak jauh-jauh banget dari tadi apa yang disampaikan Pak Dokter tadi itu ada benernya, kayaknya butuh penguasaan teknologi sih. Cuman memang itu juga dibahas sih di pendahuluan, di buku itu dibahas. Cuman nggak dibahas secara spesifik karena melihat dari kebutuhan-kebutuhan kampus gitu. Cuman memang eh, ini saya sama mungkin ada Fatah juga di sini. Jadi saya sama Fatah tuh paling banyak dosanya gitu. Kita paling banyak ngecoh dosen-dosen gitu. Karena memang kan dosen-dosen kan rata-rata nggak ngerti Turnitin, nggak ngerti AI gitu, nggak tahu chat GPT, nggak tahu cara proses segala macam. Jadi kita ngecohnya tuh gampang banget gitu. Ya mungkin itu dosa-dosa lama ya. Cuman apa ya? Karena ke apa ya kelalaian dosen ini tidak memahami teknologi jadi kita juga gampang untuk melakukan plagiasi atau trik-trik gitu kan trik-trik kotor di dalam membuat karya-karya ilmiah gitu tapi itu zaman saya masih dulu ya. Sekarang sih udah ditinggalkan sih cuman kan memang eh, apalagi dosen tua gitu jalankan dosen tua dosen muda aja nggak terlalu memahami gitu kan karena di dalam CPNS aja di dalam tesnya aja cuman cuman tes tulis aja kan dosen-dosen kan cuman tes tulis nggak ada wawancara nggak ada ini kan persyaratan misalnya kalau dia sudah punya jurnal bereputasi Sinta 2 atau Q1 dia bisa lebih dipermudah gitu. Paling cuman itu jadi pertimbangan wawancara aja gitu, bukan cuma sekedar pertimbangan prioritas yang penting gitu. Padahal dosen tuh yang bisa nulis itu nggak banyak gitu, bahkan dikit banget yang benar-benar bisa nulis gitu. Itu yang padahal kan tugas seorang akademisi itu kan sebagai ini kan publikasi karya ilmiah gitu kan tidak hanya dibicarakan karya ilmiah tapi juga dia harus harus muncul sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai apa namanya akademisi gitu yang itu mengeluarkan karya-karya ilmiah gitu. Nah, apalagi ditambah lagi dengan videonya Prof Sulis kan banyak profesor-profesor justru juga mengandalkan joki gitu dalam menulis karya ilmiah. Ini kan kelihatan sekali kan di bahkan di wilayah kita di negara kita ini nggak jujur sebenarnya dalam apa namanya menulis karya ilmiah gitu. Bahkan sangat memalukan, itu sangat drop lah kalau kita bisa bilang fakta yang terjadi di dalam dunia pendidikan hukum kita gitu. Kita banyak nggak jujur gitu, apalagi nggak jujur sama diri kita sendiri gitu. Oke, terima kasih. Oke, silahkan Bang Riyad untuk ini ditanggapi ya. Terima kasih banyak Mas Anang. Abang mic-nya masih di mute, Bang. Ini teknologi berarti ini, Bang. Oh iya 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 iya. Bahaya nih bahaya nih. Um, Silakan. ya yang pertama Pak Rafsan itu mengenai teknologi ya itu ada di bab 7 sebenarnya Pak Rafsan itu sudah ada. Itu awalnya tentang pembelajaran interaktif ya. Di situ ada pembelajaran interaktif dalam kuliah daring. Kebetulan yang nulis saya sama Pak Lawrence dari dari Belanda ya. Nah, jadi memang ada awalnya di dalam pikiran awal kami baru awal-awal membuat buku itu belum ada tentang daring ya online ya. Tapi karena COVID ini luar biasa, jadi menambahkan pola-pola misal seperti kita mungkin teman-teman biasa ya menggunakan yang namanya Jamboard yang punyanya Google dan lain sebagainya itu tapi tidak biasa mungkin bagi teman-teman lain yang tidak memahami Mentimeter misalnya ataupun hal-hal lain yang memang sudah biasa digunakan. Tetapi bagi orang tempat-tempat tertentu malah di sini kami sertakan ada foto yang
teman kami itu di wilayah timur itu perlu ke satu tempat tertentu yang supaya dia bisa tethering HP-nya di dekat jurang ya supaya bisa dapat sinyal gitu. Ini kan PR juga bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan pendidikan kita. Lumayan panjang Pak itu pembahasan tentang itu, tapi eh, kalau memang saran Bapak nanti untuk kita pisahkan baik nanti itu mungkin bisa jadi apalagi dengan yang terbaru ya, mungkin banyak hal-hal baru tentang penggunaan media daring yang lebih terbarukan mungkin atau terbaru gitu ya, mungkin kami bisa tambah nanti di situ. Jadi tema tambahan mungkin nanti saya sampaikan Pak ide yang luar biasa, berarti bisa dipisah khusus untuk kami bisa diskusikan lagi dengan tim. Nah lalu pertanyaan Jessica, aduh ini dijawab sebenarnya sedih nih. Ada tidak syarat wajib? Tidak ada. Itu karena misalnya nih ya seleksi di eh, Kemendikbud ya, ada tes CAT itu sama semua tuh di Indonesia. Mau jadi sipir, mau jadi hakim, mau jadi dosen, jadi jaksa, CAT-nya sama. Ada 3 komponen, TIU, TWK, TKP, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan. Yang satu saya lupa kepanjangannya, TKP. Itu harus lulus bahasa Inggris. Setelah itu baru tes SKB, seleksi kemahiran bidang. Itu beda-beda walaupun sama-sama dosen ya, antara dosen di Kemendikbud dan dosen di Kemenak itu seleksinya beda. Eh, yang sama itu biasanya hanya tentang seleksi mengajar ya, micro teaching. Kita dites mengajar seperti apa. Tetapi kalau di Kemenak misalnya, saya dites ngaji, dites sholat em, di Kemenak nih. Lalu ditanya satu ayat tertentu, gimana kira-kira kamu menafsirkan itu pengalaman saya. Em, dan tidak ditanya tentang jurnal dan lain sebagainya itu. Bukan syarat wajib. Jadi mau tidak ditulis juga tidak ada masalah. Malah dulu sebelum tes kan iseng ya nyari teman yang siapa nih sama teman tes nih siapa aja gitu. Coba cari di Google Scholar. Kan minimal nyari teman-teman yang ada tulisannya di Google Scholar aja lah. Saya dulu sama Anang sering bilang gitu, Nang, ada tulisan baru nggak Bapak ini, itu Bapak itu. Ternyata kita tidak menemukan misalnya. Padahal di Google Scholar udah paling canggih ya. Daripada Orchid misalnya. Kalau Orchid walaupun lebih profesional tapi tidak secanggih Google Scholar. Kita cari data orang. Itu ada beberapa dosen kerabat kami yang ya kalau dia tidak karena dengan mahasiswanya tulisannya, malah nggak ada tulisannya. Sehingga itu harusnya menjadi ciri khas wajib ya kalau menurut saya untuk menjadi seorang dosen. Misalnya kalau dia sudah ada tulisan di Sinta berapa, misalnya menjadi seorang penulis pertama, harusnya dia dapat misalnya afirmasi ya, afirmasi skor berapa misalnya. Karena kan menulis itu adalah bukan hal yang mudah. Menuangkan pikiran menjadi sebuah tulisan itu kan eh, kadang-kadang sesusah membuat tanah liat menjadi patung yang indah. Kadang-kadang lebih susah lagi. Karena proses kelebihan air salah, salah cara di sini juga salah. Ada orang yang ganggu malah buyar. Itu kan bisa, kadang-kadang bisa lebih susah. Apalagi tentang orang ada yang bisa berbicara tapi tidak bisa menulis. Ada orang yang bisa menulis tapi berbicara juga tidak bisa misalnya. Ini kan ada menulislah supaya kau ada misalnya. Ini malah calon dosen ada yang sudah berapa tahun juga nggak ada. Ini pengalaman ya. Waktu keluar aturan tentang dosen yang dalam 2 tahun harus harus punya tulisan gitu. Beberapa dosen tuh ada yang stres, kaget gitu. Wah kita dipaksa harus punya tulisan. Ya semoga dia nonton atau dia tak hadir lah. Tapi kayak nggak ada ini. Eh,
Jadi dalam hati saya padahal diskusi-diskusi dengan mahasiswa gitu tuh, kadang-kadang ide mahasiswa tuh brilian-brilian, tinggal kita aja diskusi aja, ayo kita nulis bareng misalnya. Itu bisa jadi luar biasa. Misal saya seperti ini, ya saya aja sama Mas Anang gitu, kita diskusi-diskusi jadi tulisannya Anang yang kemarin luar biasa dibahas. Itu dari diskusi-diskusi duduk-duduk di ruangan Meta, Anang kopinya ice, saya kopinya hot, jadi tulisan itu misalnya tulisannya Anang. Ini kan butuh proses yang menurut saya ya, itu harus dimulai dan harus didesak dari sekarang. Misalnya dosen harus punya kemampuan seperti itu karena apalagi yang bisa apalagi kita mau baca idenya dia di mana kan, menjadi sangat sulit. Kalau di sini Mas Farid nulis, kalau nulisnya susah apalagi diskusi, ya itulah. Jadi makin sesak napas kadang-kadang gitu tentang hal-hal itu. Dan yang paling miris adalah bahwa saat ini kadang-kadang ya seperti yang disampaikan Anang itu, banyak yang hanya numpang saja nulis misalnya karena dia sebagai seorang pembimbing, lalu maksakan mahasiswanya, lalu dia ada tulisannya jadi penulis kedua, itu ada yang oknum-oknum ya, ada yang seperti itu. Kadang juga ada yang lebih parah lagi, misalnya tulisan mahasiswanya, skripsi mahasiswanya itu di plagiat, hanya dikecilin saja dari yang 60 halaman jadi 15 halaman, lalu dipublish di sebuah jurnal, dikonversi atau ditranslate menjadi bahasa asing, ya sudah tidak terlihat seperti tulisan mahasiswa yang misalnya bahasa Indonesia skripsinya. Itu ada oknum yang seperti itu, dan kalau kita lihat di media itu kita temukan itu menjadi miris. Mungkin itu bisa menjadi syarat awal ya, bagaimana menjadi dosen di masa depan. Harusnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bang Rian. Ini saya selaku moderator ingin berpendapat dan bertanya. Mudah-mudahan dibolehkan oleh peserta yang lain. Eh, jadi memang menulis itu kadang ini ya Bang ya. Saya kan di Magister Ilmu Hukum gitu. Kemudian seolah-olah menulis jurnal tuh jadi beban. Ah, ini gimana nih nulis jurnal gitu kan. Wah, berat gitu ya. Padahal kan seharusnya ya itu dinikmati sebagai, ya kalau mau menjadi magister ilmu hukum ya jadilah magister ilmu hukum ya satu nafas dengan nulis gitu ya. Dan kalau misalnya dari taraf magister sudah susah nulis, saya kira ketika nanti mengajar pun juga akan membawa karakter itu. Nah, tapi apa ada nggak sih hubungannya mengenai hal ini dengan kesejahteraan dosen? Saya suatu waktu pernah nanya-nanya soal dosen gitu ya, ingin melamar gitu di Bandung, di satu fakultas hukum di Bandung. Kemudian respon pertamanya adalah, ah janganlah kan ya. Kenapa Pak? Soalnya di sini mah yang jadi dosen di sini itu semuanya yang pengabdian aja, nggak ada yang dari luar jadi dosen di sini. Kenapa? Karena gajinya kecil. Jadi dosen itu semuanya praktis bang. Nggak ada dosen yang benar-benar fokus kita ngajar, kita kembangkan gitu ya pendidikan hukum, nggak ada. Jadi dijadikan sampingan lah kurang lebih begitu. Karena itu jadi ya tidak serius juga menghandle profesinya sebagai dosen, dan salah satu implikasinya adalah susah nulis, macet nulis gitu. Ada nggak ya hubungannya mengenai susah nulis tadi dengan kesejahteraan dosen, terutama dengan isu yang terbaru mungkin mengenai dosen itu tenaga apa, buruh atau bukan gitu. Ada yang menyatakan ya mending dijadikan buruh supaya lebih menguntungkan karena dilindungi hak-haknya, tapi ada yang menyatakan sebaliknya. Eh, Mohon tanggapannya dari Bang Adet atau dari teman-teman yang lain. Saya dulu kali ya. Em, ada nggak hubungan nih? Em, di beberapa universitas ya. Misalnya yang saya tahu nih di UIN sama di UNRAM itu, bagi dosen-dosen yang punya tulisan di Sinta ataupun di Scopus ya, yang Q1 atau Q2 atau Q3 itu ada nilai yang dihasilkan setelah dia terpublish. Nah itu ada yang nge-trigger kita supaya nulis, supaya dapat. Misalnya kalau masalah pendapatan, ini ada. Dan nilainya lumayan.
Nanti kalau sampai Scopus itu sampai belasan, malah ada yang puluhan. Beberapa universitas ada yang sampai puluhan. Nah, tapi pertanyaannya adalah juga akan berimplikasi pada begini nih. Ini pertanyaan ke Jessica. Kira-kira dengan dosen banyak tulisan, apakah ada implikasinya ke pendidikan hukum dan negara hukum? Karena makin banyak tulisan harusnya sebuah hal tersebut bisa di-apply kan. Kalau bercandaannya teman-teman itu setelah kita menyampaikan sesuatu ya harusnya dijalankan misalnya. Tetapi ini kan juga banyak teori-teori hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa di-apply saja karena misalnya hanya deskriptif saja misalnya. Tetapi karena kebetulan bisa, bukan kebetulan ya, tapi memang karena isu itu menarik jadi bisa terbit. Nah, ini menjadi dilema juga, misalnya meningkatkan produktivitas, ya seperti keinginan pemerintah kita ingin meningkatkan produktivitas dosen menulis, tapi kan juga harus dilihat ini ada efeknya tidak sih terhadap pendidikan hukum kita. Apakah memang nanti dengan banyaknya orang menulis tentang eh, orang-orang menerobos lampu merah di jalan A, setelah dia terbit di jurnal, apakah misalnya orang-orang di jalan A nggak lagi terobos lampu merah misalnya? Itu kan kadang-kadang tidak 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 bisa dinilai seperti itu juga. Nah, masalah penghasilan ya, mungkin untuk dosen negeri cukup, tapi untuk non negeri itu tergantung yayasannya lagi. Kalau yayasannya memang yayasan besar, ya malah ada beberapa yayasan yang non negeri yang jauh lebih menjanjikan ya, tanda kutip daripada universitas negeri. Tetapi kalau kita melihat pada konsep buruh misalnya, ya yang tidak memandang apakah dia negeri atau tidak misalnya, maka berlaku UMR itu saya rasa, menurut saya itu jauh lebih baik. Karena ada dosen yang digaji tidak sampai UMR. Misalnya kalau ngomongin gaji ya, gaji dosen baru masuk itu dengan UMR DKI itu nggak nyampe. Setelah ditambah tukin, ya itu kan lain cerita, tunjangan itu lain. Ini gaji itu tidak sampai UMR. Ini bagaimana nih kalau ngikut UMR otomatis kan dia ngikut keadaan sekitar. Ini tidak. Kan gaji dosen yang baru masuk di PNS itu kan sama semua itu. Misalnya kalau golongannya 3B ya ya sudah sama semua. Kalau nggak salah 2.800.000 tuh. Itu kan harusnya variatif ya, menyesuaikan dari kebutuhan karena ada indeks atau nilai-nilai kemahalan, harga-harga kemahalan di masing-masing wilayah. Harga nasi goreng aja beda-beda kok. Kalimantan, NTB, di NTB juga antara di Bima dengan di Mataram beda lagi, di Semarang misalnya dengan di Solo itu bisa beda lagi, misalnya di Bandung dengan di Garut, misalnya itu kan bisa beda harga-harga tertentu. Jadi seharusnya itu bisa bisa se fleksibel itu dalam melihat kebutuhan. Jadi ada yang tinggi, ada yang memang rendah, tapi ada hitungan yang sifatnya rasional itu yang digunakan di dalam pengupahan. Tetapi sayangnya di dalam terhadap dosen itu tidak. Walaupun memang saat ini kita melihat pemerintah sudah mulai ke situ tuh, misal dengan adanya sertifikasi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin perlu dilihat dalam, misalnya ini pemerintah mau mau benar-benar ya, misalnya mau benar-benar mau memperhatikan tentang kesejahteraan. Tetapi kan PR juga kalau yang disejahterakan tidak menjalankan tridharmanya, tidak mau meneliti, tidak mengajar dengan baik, tidak mengabdikan ilmunya. Karena kan ada 3 tridharma, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Nah, meneliti ini kan hasilnya harusnya kan sebuah tulisan. Ini kalau mau disejahterakan, tetapi ternyata yang 3 ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, negara jadi, ya kalau bisa sampaikan harusnya negara tidak dapat hasil. Kalau negara tidak dapat hasil, artinya masyarakat tidak menikmati hasil tersebut. Harusnya kan masyarakat menikmati. Karena banyak misalnya pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen itu kesannya hanya memaksakan pengetahuan yang ada di kampus
itu yang disosialisasikan saja. Kadang tidak sesuai dengan tema di daerah itu. Ya memang daerah itu nggak ada narkoba, disosialisasi narkoba, lalu yang harusnya misalnya di situ tentang stunting, bagaimana tanggung jawab pemerintah desa terhadap stunting, misalnya itu tidak disampaikan. Jadi tidak menjawab permasalahan-permasalahan yang harusnya touching dengan masyarakat. Karena hukum kan sebenarnya kita bisa masuk dalam semua ranah permasalahan hidup kita. Karena kita melihat dalam aspek, bisa aspek kemanfaatannya hukum itu, keadilannya, atau kepastian sebenarnya apa yang tertulis. Ini kadang-kadang juga seperti yang saya sampaikan tadi, hanya memaksakan sebenarnya karena kebetulan ini bidangnya hukum A, maka dia fokus ke hukum A. Misalnya ngomongin hukum internasional ya, ngomongin ke desa, itu nyambungnya gimana? Misalnya kan jadi susah, sehingga perlu bagaimana kolaborasi, eh, pengabdian pada masyarakat yang memang dibenarkan. Perlu ada riset menurut saya, sehingga dulu saya sering, waktu kalau misalnya kayak sekarang nih anak-anak lagi KKN ya, saya selalu menyampaikan coba cari masalah di seminggu 2 minggu pertama. Sebenarnya masalah hukum apa nih anak-anak? Jadi jangan dulu buat program tentang kalian mau sosialisasi A, B, C, gitu. Jangan dulu. Cari dulu apa permasalahannya, mana yang paling urgent, ya kita bawa. Kita coba bantu sampaikan. Sehingga dosen tidak hadir untuk menyampaikan pengabdiannya tentang sosialisasi tentang aturan, tapi ternyata ya itu tidak dibutuhkan oleh desa itu. Jadi untuk apa? Gitu. Itu PR juga nanti dalam, apabila ingin mensejahterakan tapi juga tidak berimplikasi baik. Itu sih kalau saya, Mas Farid. Baik, terima kasih banyak Bang Rian. Barangkali dari yang lain kita batasi 1 atau 2 tanggapan atau pertanyaan lagi. Teman-teman dari Meta Juridika, barangkali ada yang mau disampaikan. Atau Pak Tristam, ini baru bergabung lagi ya barusan. Sisa waktu kurang lebih 20 menit lagi, Mas Anang. 20 menit lagi. Mas Fatah mungkin itu ya. Ya, Mas Fatah dari Meta Juridika ya. Iya, Tadi sama partner in crime-nya Anang ya. partner intelnya Anang, atau Mas Alwafi Ridho, Wafi yang partner in crime nulis saya tuh kalau beliau. Ayo silakan Mas Fatah atau yang lain. Mas Fatah dulu katanya tuh request dari Anang. Eh, ya Bang, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ada Bang Rian, ada abang-abang dari MIH Unpar, kemudian dosen-dosen pengajar, Mas Anang yang tadi bicara banyak dan bicara banyak tentang ini, Bang Rian, atau Meta. Sebenarnya ini ingin mulai tentang itu juga, tentang kepenulisan, dan ini sebenarnya persoalan pribadi. Misalnya dalam penyusunan penelitian, kebetulan sekarang ada lagi skripsi sih. Dalam penyusunan penelitian, objek atau bahasan dalam penelitian yang ingin kita teliti, yang mulanya kita anggap sebagai persoalan hukum, masalah hukum, itu kadang dipatahkan dan dibatalkan oleh kehendak dosen pembimbing, penguji yang ingin menyesuaikan apa yang teliti berdasarkan pemikiran dan kehendaknya secara pribadi. Dan ini yang sekarang secara personal saya hadapi dalam penyusunan skripsi. Ya, sebagai penjelas persoalan yang saya bicarakan, barangkali sepintas disampaikan bahwa mulanya saya ingin menyampaikan tentang mengkaji tentang kekosongan norma kewenangan MK dalam mengubah, menafsirkan norma undang-undang, mengubah norma undang-undang dalam tiap-tiap putusannya. Padahal kita tahu bersama bahwa MK adalah negatif legislator, bukannya positif legislator, dan itu mengacaukan pembagian kekuasaan, konsepsi negara hukum, dan banyak hal lah. Itu semua terjadi dalam penelitian itu
yang hendak dituangkan dalam penelitian itu adalah tentang ruang kosong yang tidak diisi oleh norma yang membatasi atau bahkan membolehkan tentang itu. Sekarang kan kalau kita ingin menyoal itu, pasti dari MK tinggal bilang bahwa ketiadaan legalitas atau norma hukum. Dia tinggal nanti sebut aja nullum delictum nulla sine praevia legi punali kan, bahwa nggak ada norma yang batasin atau larang kita untuk menafsirkan norma hukum, dan itu dilakukan demi menghindari ketiadaan hukum. Tapi oleh dosen-dosen, kehendak niatan itu misalnya untuk meneliti objek yang kalau sebenarnya disoal itu persoalan yang besar dalam negara hukum kita, dalam isu hukum kita, dalam institusi kenegaraan kita, pembagian kekuasaan kita. Tapi kehendak-kehendak itu, niatan itu ingin direduksi menjadi ya karena S1 misalnya, itu aja dalihnya kan, biasanya karena S1 ini konkret aja pembahasannya dibatasi sampai sini atau sampai di sini. Dan dalam kasus saya itu benar-benar saya pribadi saya rasakan dilakukan oleh, enggak secara langsung sih, cuma arahnya ke sana. Dan kita sebagai itu sebenarnya persoalan dasarnya kalau kita bicara ini pasti akan ke tentang kultur feodalisme yang seharusnya yang mulanya ada di tataran masyarakat kita, yang sekarang itu menyusup ke tataran pendidikan, dunia akademis. Jadi sekarang kalau dulu itu ada istilah-istilah gelar raden, gelar bupati, gelar ya Raden Mas, Raden Ayu, sekarang itu gelar-gelar itu sudah menyusup dan berganti rupa menjadi gelar-gelar kayak doktor, profesor. Sekarang penghormatan ya tahu bersama gimana, sesimpel oleh misalnya kontak kita chat kita chat guru besar misalnya. Itu nggak ada kultur yang sehat bagi ilmu pengetahuan kesetaraan misalnya. Nggak ada itu. Kita harus benar-benar merendahkan diri, kita benar-benar hadir submisif demi semata agar dibalas oleh dosen-dosen dan guru besar kita. Karena kalau kita tidak menghadirkan diri sebagai inferior, bahkan submisif, kita enggan untuk direspon dan dibalas. Kita bahkan akan dianggap bahwa kita ini tidak etis, kurang etis. Kemarin secara personal bahkan nggak apa-apa kali ya saya ungkapkan di sini, karena proposal skripsi yang seharusnya diuji tidak saya berikan, itu saya dianggap kurang etis, dibilang kurang ya, itu memang tidak saya berikan langsung, tapi saya minta diri untuk memberikan itu, tapi oleh dosen saya dianggap sebagai kurang etis. Maksudnya hal yang hendak saya soal di sini adalah kultur feodalisme yang bertentangan dengan nilai dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menghendaki kesetaraan, yang sifat dasarnya itu untuk dan demi kemanusiaan. Sementara feodalisme itu membatasi semua itu, dan itu implikasinya akan banyak ke konsep demokrasi misalnya, konsep kenegaraan misalnya, apalagi konsep pendidikan. Dan karena itu kita sebagai mahasiswa merasakan kultur yang sama, kita akan berpotensi melanggengkan itu sebagai sebuah budaya. Kita menerima itu sebagai sebuah normalitas, bahwa memang begitu cara untuk berkontak dalam dunia akademisi, dalam dunia akademis, bahwa kita mengontak atasan dengan cara itu, dan kita akan meneruskan itu semua. Woi, baterai HP. Terakhir sebenarnya baterai HP. Mas Farid sepertinya baterai HP-nya patah, mati. Baiklah, langsung ditanggapi aja oleh Bang Riyad. Iya, Silakan. orang yang nggak dengar tapi emang itu terjadi ya, misalnya. Nah itu emang perlu sebenarnya menurut saya ya, dalam konteks pendidikan hukum itu ya sesuai dengan gelar yang memang diposisikan sebagai pembimbing ya. Nah, pembimbing itu bukan mendorong kan, atau mengenyampingkan kita kan, tidak. Tapi membimbing itu nggak bisa cepat-cepat juga. Tetapi juga dia harus ada juga, karena
Dia bertanggung jawab terhadap kita supaya kita tidak salah jalur seperti itu. Dulu memang ada pandangan yang bahwa ya sudah mahasiswa pragmatis saja misalnya terhadap hal-hal yang memang apa di depan mata, ya sudah dijawab ada kasus ini tidak sesuai lalu seperti apa. Dulu pandangan-pandangan itu selalu itu yang banyak terjadi ya mungkin di saat saya masih S1 hingga saat ini mungkin masih ya. Nah, tapi kenyataannya saat ini adalah hal itu harusnya terbantah dengan kemudahan mengakses teknologi informasi, data, dan lain-lain yang tanda kutip anak-anak muda atau mahasiswa ini jauh lebih banyak mendapatkan daripada dosennya menurut saya. Waktu-waktu yang dimiliki jauh lebih banyak karena fokus terhadap hal tersebut sehingga harusnya sebagai seorang pembimbing skripsi atau pembimbing yang lain itu fokus pada bagaimana cara mahasiswa bernalar, ya, cara mahasiswa eh, berproses mencari penelitiannya, bagaimana memahami metode-metode nalar sebuah penelitian, karena itu ke arah situ saja. Atau ada hal-hal yang misalnya kesusahan mahasiswa, maka dosen yang membantu mendrive ke posisi, oh kita kemarin sudah sepakat menggunakan dua metode misalnya, maka ya kita fokus dulu metode mana yang bisa digunakan. Menurut saya harusnya sampai ke situ, tapi ke dalam tataran substansi ya menurut saya mungkin tentang kedalaman dan keluasan itu menjadi pertanyaan tergantung terhadap hal apa yang akan dibahas. Tapi menurut saya tidak mau mengucilkan mahasiswa ya. Menurut saya malah kadang-kadang hal-hal baru itu lebih banyak diketahui mahasiswa dan mereka lebih kalau anak sekarang bilang lebih kepo ya nyari informasi tentang hal-hal sampai sampai detail ya. Harusnya itu membuat dosen ya sudah kita nerima saja sepanjang logika-logika, data-data yang membenarkan apa yang disampaikan, dasar-dasar hukumnya atau teori-teori yang menjadi dasarnya itu menjadi sebuah hal yang selalu menjadi acuan. Karena di dalam proses penelitian kan ada satu prinsip yang kita ketahui. Yang pertama, eh, boleh salah tapi tidak boleh bohong. Tidak ada masalah dengan kesalahan dalam sebuah penelitian sepanjang kita patuh terhadap metode-metode yang memang kita sepakati di dalam tulisan kita sendiri. Apa metode yang memang digunakan, seperti apa, dan lain sebagainya. Misalnya kita membahas tentang reduksi data dan fakta, triangulasi data dan fakta itu seperti apa. Sepanjang hal-hal tersebut sudah dijalankan dalam mencari fakta, teori, data, dan lain sebagainya, menurut saya, ya pembimbing hanya cukup mengiyakan saja. Kalau mahasiswa tidak patuh terhadap metode yang memang sudah disepakati dan direncanakan dalam penelitiannya, nah hal tersebut baru menurut saya dosen harus mengintervensi. Tapi terhadap hal-hal substansi itu dibiarkan saja. Mungkin tentang kedalaman menggali substansi, itulah tentang tips and tricks bagaimana dosen yang mungkin ya lebih mengetahui tentang kedalaman substansi itu perlu memberikan cara terhadap mahasiswa. Karena misalnya apalagi menyangkut tentang gaya menulis ya, kadang-kadang bisa berbeda jauh bagaimana gaya menulis seorang mahasiswa yang dalam hal ini masih cenderung apa ya lebih vulgar misalnya menyampaikan kata-kata yang dengan dosen yang bisa memilih diksi-diksi yang tanda kutip misalnya lebih menenteramkan, tenang dan lain kan itu diksi-diksi beda beda diksi tapi tujuannya sama tetapi ada reaksi yang berbeda dari diksi-diksi yang dipilih. Nah, menurut saya sebenarnya terhadap hal itu boleh, tetapi terhadap tentang garis besar tema atau substansi itu terlalu jauh. Karena yang kasihannya adalah mahasiswa atau teman-teman kita yang ataupun calon peneliti itu tidak bebas. Padahal penelitian itu harus harus bukan lagi bebas dari nilai ya, bebas dari intervensi. Karena sepemahaman saya nih ya, di karena saya orang UIN, jadi sampai-sampai saya sering menyatakan di mahasiswa saya bahwa intervensi Tuhan itu di Islam itu hanya di hati, karena kita selalu berdoa yang maha membolak-balikan hati. Tetapi di pikiran Tuhan itu tidak berwenang. Eh,
Adam yang diciptakan oleh Tuhan itu langsung dari tangan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak punya wewenang terhadap otak Adam sehingga Adam melakukan pemberontakan tanda kutip misalnya. Sehingga diusir dari surga karena Tuhan itu tidak punya wewenang terhadap otak, kebebasan otonomi otak kita untuk berpikir. Nah, mungkin di drive ya dengan metode penelitian dan sebagainya oke, tapi kalau tentang mengatur isi pikiran menurut saya itu terlalu jauh sehingga tidak akan melahirkan sebuah perkembangan yang berarti yang dilakukan oleh mahasiswa karena mahasiswa sekarang pasti menurut saya jauh lebih maju dalam menggali informasi tentang pengembangan pendidikan hukum ataupun hal-hal lain di masyarakat seperti itu untuk Fatah. Ya, terima kasih Bang Riyad. Menarik ya soal kultur feodalisme itu. Sampai-sampai kalau di kita nih di Bandung ya nggak tahu kalau di Unram gitu. Bahkan ada yang kayak begini, entah entah ini karena saking menghormatinya atau apa. Dikit-dikit mohon izin Pak, mohon izin Bu itu ada kultur mohon izin itu di bawah kampus jadi kerasanya kayak akpol gitu di kampus tuh. Mau nanya mohon izin, mau berpendapat mohon izin. Ya, berhubung waktunya tinggal sisa 9 menit, dari Pak Tristam ada yang mau disampaikan, Pak? Oke, pertama-tama tentu terima kasih sudah dan masih bersemangat dan kemudian menjalankan kegiatan ini. Juga kemudian ada kolaborasi dengan Unram ya, dengan Meta Juridika. Salam sama bosnya, Siap, Pak Widodo. siap. Dan memang kemudian diskusinya saya ikuti mentok lagi di metodologi ya. Dan metodologi itu jadi kayak formula gitu ya. Yuridis, normatif, deskriptif, analitis, terus nggak kemana-mana gitu. Ngomongnya lain lagi. Dan itu satu. Yang kedua memang persoalan hukum adat, hukum kebiasaan dan seterusnya. Itu kajian yang mati di Indonesia sayangnya. Sekalipun kemudian mungkin dengan berlakunya KUHP baru, kesadaran pentingnya itu jadi mulai naik ya. Karena hakim, sekalipun hakimnya belum tentu ngerti ya, itu dipaksa sebenarnya oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga oleh KUHP baru itu, untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Persoalannya adalah hukum kebiasaan atau hukum adat itu kadang-kadang sama sekali tidak adil gitu. Jadi itu juga sebenarnya persoalan dari sejak zaman Hindia Belanda ya. Jadi kita mau biarkan hukum kebiasaan yang kejam ini hidup atau kita harus kendalikan nih. Misalnya peruluran atau kawin lari dan seterusnya ya. Kalau sekarang kan ini apakah menghormati artinya membiarkan? Apakah kita bisa tetap mengerti tapi tetap bilang itu salah? Itu persoalan-persoalan di tataran lain ya. Tapi itu juga kemudian ketika kita menjadi peneliti, itu juga kita harus berani ya untuk mengatakan hukum adat ini nggak benar-benar amat ya. Sekalipun tantangan lain adalah kesadaran akan kehormatan itu jadi tinggi sekali, orang cepat tersinggung ya. Yang di Makassar itu skripsi itu bisa dilaporkan polisi dan polisi menerima pula gitu. Itu ajaib ya. Jadi kebebasan akademik tiba-tiba diujinya sama polisi. Ini maaf ya, tapi tulisanmu itu untuk lulus itu bikin masyarakat ada tersinggung gitu. Nah, tapi itu repotnya kan dicontohkan juga oleh pejabat ya. Nah ini tantangan lain ketika kita membahas atau mencoba menghidupkan kembali atau bersikap kritis terhadap hukum adat sebagai nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tapi juga yang terakhir adalah soal memang ada kecenderungan dosen itu nggak mau repot kalau membimbing mahasiswa. Jadi S1 ya udah jangan yang susah-susah deh gitu.
Kan waktunya juga terbatas, uangnya juga terbatas. Bikin skripsi seadanya aja deh gitu. Dan itu kemudian mematikan semangat mahasiswa yang kebetulan idenya brilian ya. Itu juga ada salah paham tentang yuridis dogmatis, teori, dan filsafat ya. Soalnya mahasiswa yang satu nggak boleh nulis skripsi yang menyentuh aspek filsafat. Yang magister hanya boleh teori, yang S1 cukup yuridis normatif saja. Padahal itu soal kedalaman ya. Dan orang bisa main di permukaan atau tenggelam di filsafat, itu silahkan aja. Nah, tapi itu kembali lagi karena lulus itu kadang-kadang mengikuti format. Ya, nggak perlu putus asa. Toh, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seide, kita tidak ada teman ya. Itu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tristam atas tanggapannya. Kita kembalikan kepada Bang Riyad selaku penyaji materi untuk memberikan closing statement apabila ada. Silakan Bang Riyad. Em, Pertama, terima kasih Pak Tristam atas penyegarannya ya ke kita semua ya, tentang keadaan yang terjadi. Dan kita kembali ke buku ini em, buku yang ditulis bersama ini memang di bab 1 secara garis besar sebenarnya tentang isi buku ini ya, memperlihatkan tentang keadaan-keadaan pendidikan hukum terhadap negara hukum itu sendiri seperti apa, keadaan-keadaan yang memang tadi kita sudah diskusikan, mulai dari keadaan masyarakat hingga dosen yang seperti apa. Sehingga memang butuh kita nanti nih untuk bab-bab berikutnya itu memang disampaikan lebih lebih apa ya, lebih semangat ya mungkin teman-teman ya. Karena misalnya nanti misalnya di bab 7 mengenai interaktif ya, misalnya pelajaran interaktif mengenai yang online dan lain sebagainya, itu bisa saja nanti yang sudah ditulis di situ mungkin tidak ini, walaupun baru belum setahun ya bukunya ya, bisa saja menurut teman-teman itu pengamatan bahwa ini tidak tidak terlalu dipakai, misalnya seperti Jamboard ataupun apa, ada yang lebih baru misalnya. Nah, maka tambahan-tambahan itu atau bagaimana cara menganalisis kasus yang misalnya menurut teman-teman jauh lebih mudah dan menarik misalnya seperti apa, itu jadi bisa kita ketemu sehingga malah buku ini jadi lebih menarik kalau di ide tambahan terhadap hal itu. Teman-teman penulis juga sangat bersemangat misalnya menunggu ide-ide inovatif dari kita semua yang membahas buku ini bisa sampai selesai. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk teman semua. Sekali lagi sampaikan ada salam hormat dari Jacqueline kepada kita. Terima kasih sudah mau mendiskusikan buku ini bersama. Baik, terima kasih banyak Bang Riyad atas materi untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi diskusi lagi di lain waktu ya. Di pekan depan juga kita ada diskusi mengenai bab 2. Sorry, bukan pekan depan ya, 2 pekan lagi. Karena di pekan depan ada acara di Unpar gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, saya kembalikan kepada Mas Theo. Mangga, Kang. Baik, terima kasih Mas Farid. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Farid, 2 minggu lagi kita akan bertemu kembali di ruang Zoom untuk membahas bab 2, yaitu kemahiran hukum. Jadi kemahiran hukumnya itu bukan kemahiran hukum seperti kita tahu ya di mata kuliah, misalkan kemahiran hukum urusan kontrak, bukan. Tapi bagaimana caranya kita menganalisa hukum dan kita menemukan apa solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kemahiran hukum. Dan 2 minggu lagi akan dipandu materinya oleh Mas Anang ya. Jadi siap-siap Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata, terima kasih yang telah mengikuti diskusi kita malam hari ini. Kepada semuanya, mari kita istirahat dan terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Mas Teo. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Terima kasih semua. Terima kasih.
Aduh.